juga. Sedangkan yang di laut yang sering terjadi selama ini dekat Mentawai dan seterusnya itu juga tektonik, tetapi di laut. Memang kita diapit oleh 2 pusat gempa, karena subduksi dan patahan. Nah, bagaimana getaran yang sampai ke bangunan kita? Ya, jadi sebenarnya getaran ini itu sangat tergantung dari kondisi media penjalaran getaran tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya tanah, bebatuan yang ada di bawah bangunan kita itu sangat menentukan jenis getarannya. Nah, umumnya ya kalau kita ingin merancang bangunan itu alangkah baiknya kalau kita punya record getaran di dekat bangunan tersebut, sehingga prediksi getarannya itu ya bisa dikatakan hampir pasti seperti itulah dia akan berulang terus ya, karena kondisi tanahnya seperti itu. Nah, sehingga kalau ditanya tadi apakah berbeda antara yang di laut ya atau dengan yang di darat, itu sebenarnya kalau tanahnya masih itu juga, itu perilakunya tidak begitu berbeda. Memang ada perbedaannya karena mungkin frekuensi getaran dari sumbernya itu agak berbeda misalnya, tapi secara umum itu kondisi tanah di mana kita berada itu yang akan menentukan besar getaran yang akan terjadi. Iya, baik, terima kasih. Saya ke Pak Rida ini. Kota Padang dilanda gempa 30 September. Kemudian ada Haiti, Pak. Kita lihat kerusakannya cukup parah. Terus ada Chili. Dan ternyata nggak banyak parah yang terjadi, kerusakan bangunan di Chili. Nah, itu penyebabnya apa? Padahal lebih besar dari gempa di Padang, 8,8 kalau nggak salah. Sementara di Padang 7,6. Oke. Ya, makasih Pak. Mungkin saya dapat informasikan bahwa memang kalau kita lihat earthquake engineering dari Chili ini relatif ini Pak, udah siap dengan gempa, karena mereka dulu sebelumnya juga telah mengalami gempa yang besar juga. Besar juga Pak. Besar, sehingga bangunan-bangunan gedung, terutama gedung-gedung mereka sangat yakin sekali itu bangunan itu masih kuat terhadap gempa 8,8. Perlu kita ketahui bahwa di sana juga udah bangunan publik yang penting udah banyak menggunakan base isolator juga di sana. Udah maju mereka Pak, kayak New Zealand, Jepang dan Amerika, California gitu ya. Mereka udah maju juga Pak. Karena itu sering saya dapat juga mereka riset mereka tentang bangunan-bangunan tahan gempa gitu Pak. Jadi mereka begitu yakin. Kita bisa lihat di surat kabar mereka banyak sekali engineer mereka yakin bahwa bangunan mereka mampu untuk memikul beban gempa sebesar 8,8 gitu. Nah, di Indonesia sendiri riset-riset seperti itu ada nggak Pak? Ada Pak, ada ya? Pak. Karena di PU sebenarnya di standar norma pedoman dan manual itu juga merupakan berdasari riset-riset juga. Mungkin risetnya yang ada di Bandung, di Jakarta ya Pak ya. Tapi intinya Pak, kita juga sebenarnya bisa juga melihat diri kita sendiri. Gempa yang melanda Kota Padang itu pertama rumah tahan gempa yang kita bangun itu ternyata tidak apa-apa. Terus gedung, kalau kita lihat gedung yang bagus sekali, yang tidak terjadi kerusakan yang berarti, itu gedung BIM Pak. BIM Pak. Itu sama sekali tidak ada kerusakan kecuali atap non struktural aja. Yang intinya apa yang dikatakan Pak Febrin itu benar, dan ditambah dengan kualitas material Pak. Kualitas material yang dibangun itu betul-betul mengikuti standar nasional. Batanya harus punya kekuatan 25 kg per cm. Harus. Gitu Pak. Mortarnya harus punya bata 30 kg per cm sangkar. Itu mortar juga itu. Jadi kalau dia pasang bata, pasang dinding, batanya harus memenuhi syarat itu, dan mortarnya juga harus syarat itu. Begitu juga beton. Karena kita lihat dari pengalaman kita melihat, memang mutu beton yang banyak yang mengakibatkan bangunan itu rubuh. Sehingga kita dari pengalaman kami menggiring bangunan, mengawasi bangunan di BIM itu, memang quality controlnya sangat ketat. Sehingga kita bisa lihat tidak ada rusak dia. Gitu. Mungkin merupakan suatu best practice untuk diri kita sendiri, untuk bisa bagaimana bangunan itu bisa bagus gitu lah. Yang intinya mutu material yang digunakan di sana sangat-sangat sesuai dengan standar
yang ada di SNPM kita. Gitu, Pak. Iya, baik. Nah, buat Pak Febrin, apakah itu mungkin itu seperti yang dikatakan Pak Rida tadi, untuk itu kan kalau di BIM kan memang itu sarana publik yang tentunya dibutuhkan keamanan yang benar-benar total gitu. Nah, untuk rumah pemukiman apakah mungkin seperti itu juga, Pak? Iya, jadi sebenarnya ini momentum yang pas bagi kita ya, untuk bisa mengubah budaya kita dalam membangun. Ya, karena gempa ini memang peristiwa yang istilahnya tidak tiap hari ada, ya, terkadang setelah 20 tahun, 30 tahun. Jadi misalnya sejak tahun 70 ya sampai sekarang ini mungkin tidak banyak gempa besar yang terjadi ya, ya kecuali beberapa tahun belakangan ini. Nah, artinya apa? Gempa itu memang karena yang besar itu jarang, pas terjadi itu kita harus belajar banyak dari situ. Nah, di sini untuk budaya membangun tahan gempa itu, karena memang sudah sadar bahwa gempa ini bisa menghancurkan bangunan, saya kira yang pelaku-pelaku bangunan itu, mulai dari tukang, termasuk si pemiliknya sendiri harus sadar bahwa dia harus membangun dengan kaidah bangunan tahan gempa. Nah, tukang selama ini memang tidak peduli dengan bangunan tahan gempa. Kenapa dia tidak peduli? Bisa jadi karena dia tidak tahu, ya. Jadi karena dia tidak tahu, tidak berpengetahuan, sehingga dia hanya membangun dengan cara dia. Nah, sekarang dia sudah sadar bahwa gempa itu digoncang, bergoyang ke kiri ke kanan, perlu besi, perlu diikat dengan baik. Nah, sekarang saya kira kita harus sosialisasi ke seluruh daerah di Sumbar ini, memang daerah rawan gempa, harus melakukan membangun dengan kaidah tahan gempa. Si pemilik juga begitu, Bu, Pak, ini besinya jangan pakai besi 8 kata si tukang. Dia harus mau dia pakai besi 10. Jangan dia protes pula, oh gadang nambah siapa kok, ini mahal dia bilang. Nah, itu juga budaya itu harus diubah. Nah, kalau sama-sama itu terjadi untuk di Sumbar, insya Allah setiap ada tukang membangun, maka besi 10 itu si pemilik juga akan menyediakan uangnya sesuai dengan kebutuhan si tukang, sehingga ada terjadi kombinasi yang benar. Si tukang lama-lama sudah jadi budaya, nanti setiap orang bangun, maka otomatis itu besinya 10, cara nyambungnya begini, betonnya begini. Si pemilik sudah sadar. Dia tahu untuk membangun rumah, kalau katakanlah tahan gempa sederhana, mungkin per meter perseginya jadi 1,5 juta misalnya. Tapi kalau yang biasa bisa jadi cuma 1 juta. Akhirnya karena dia sudah tahu kalau dia bangun rumah dengan luas 100, dia perlu anggaran 150 juta. Nah, ini dia sudah sadar, dia sudah menyiapkan. Jangan dia berpikir bikin 100 dengan anggaran 100 juta. Itu nggak benar untuk daerah rawan gempa. Iya, baik. Baik, kita terima dulu kembali penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ibu Ida di Samudra, Pak. Ibu Ida di Samudra. Taplau ya, Bu ya? Iya, benar. Ini loh, Pak. Misalnya kita mau bikin rumah, membangun, pondasi ke bawah itu berapa? Di kawasan pantai ya? Iya. Berapa lantai, Bu? 1 lantai aja lah, Pak. Biasa aja. Terus ada lagi, Bu, pertanyaannya? Iya, terus pondasinya terus yang pakai apa kalau di sini tuh namanya, kalau di sana tuh kan cakar ayam. Kalau di sini namanya apa yang besi-besi yang Bapak bilang tadi itu? Apa namanya, Pak? Pondasi telapak kalau di istilah teknik kita, Bu. Oh gitu ya, Pak ya. Terus ukurannya berapa, Pak? Soalnya besi yang sekarang, kalau dulu kita lihat ya, dulu kita lihat yang 10 benar-benar 10. Sekarang 10 totalnya cuma 68. Ya, itu kita kan juga perhatiin dulu misalnya segede jempol kita gitu loh, yang 8. Nah, yang 10 lebih gede lagi berapa, besarnya berapa. Kalau sekarang judulnya aja yang 10. Iya, judulnya 10. Soalnya kita pernah ngelihat berkebetulan anak bikin rumah di Pilano. Nah, itu tuh dia katanya 10 bilangnya. Loh, ini bukan 10, Wen, ini cuma 8. Enggak kok, Bunda, ini 10 katanya. Siapa yang bilang katanya itu? Orang material yang bilang. Orang material katakan gitu. Lagian apa bedanya besi ini Medan punya sama Jawa punya? Iya, kita aja, Bu. Iya, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 ini, silakan. Mungkin saya dari ukuran dulu, mungkin dari aspek fondasi. Sebenarnya masalah produk material untuk bangunan ini itu perlu ditertibkan, saya kira. Karena sebenarnya terjadinya perbedaan ukuran itu karena dibiarkan. Kita punya standar, sebenarnya standar nasional. Jadi ukuran besi 10 itu ketika disampaikan ke masyarakat itu harus 10. Kalau dia kurang, dia menyatakan 10, itu bisa di apa istilahnya,